Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ini adalah pembelajaran kitab Al-Fathur Rabbaniyu untuk para pengajar di Kutab Rumah Quran. Kita masuk pada halaqah yang ketiga, pada bagian yang kedua. Di mana sebelumnya sudah kita ketahui bahwa yang pertama yang memberikan mukadimah ini adalah Asy-Syaikh As-Sayyid Abu Zaid, yang beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah di Fakultas Qiraah Al-Quran ya. Terus yang berikutnya kita juga sudah tahu bahwa beliau sudah menelaah buku ini ya pada juz yang pertama. Kenapa? Karena juz yang kedua saat beliau menelaah buku ini belum ditulis. Jadi buku ini dibagi menjadi dua juz. Yang pertama adalah dari Fadlul Quranil Karim sampai nanti Makharijul Huruf ya, wasifat dan sifat-sifatnya. Dan untuk Makharijul Huruf dan sifat-sifatnya sampai akhir kitab itu adalah yang juz yang kedua dari buku ini. Terus kita juga sudah mengetahui bahwa beliau menyampaikan walaupun buku ini ringkas ya, ternyata mudah sekali diambil faedah dan faedahnya luar biasa bagus. Untuk siapa? Untuk semua kalangan di Jami'il A'mar. Terus beliau juga menyampaikan bahwa buku ini sebenarnya disusun oleh seseorang yang Masya Allah tidak mau disebutkan namanya, tapi beliau bekerja sama dengan teman-teman terpilihnya dan juga anak-anaknya ya, di Arabur Romal. Yang Arabur Romal ini ada satu daerah di Mesir yang sekarang dikenal dengan Arabul Quran. Demikian. Kita lanjutkan dari kata uridha di sini ya. Muallif berkata, uridha hadzal manhaju bi tariqati nuraniyati ya. Manhaj ini, metode buku ini ya, disajikan ya dengan thariqah nuraniyah. Apa itu thariqah nuraniyah? Thariqah nuraniyah adalah suatu metode yang cara membaca Al-Quran, pembelajaran cara membaca Al-Quran yang dicetuskan oleh Nur Haqqani di daerah India ya, Nur Haqqani di daerah India, sehingga metodenya disebut nuraniyah. Kemudian oleh cucu beliau diperkenalkan di Saudi ya, sehingga terkenal di sana dengan metode nuraniyah yang mirip dengan metode Baghdadiyah. Cuman metode Baghdadiyah kita tidak tahu siapa yang menuliskan, tapi kalau nuraniyah ini kita tahu ya, karena cucunya di Saudi memang menjelaskan. Terus kemudian apa kemiripan atau kelebihan dari buku ini, yaitu ta'tamidu ala nutqil hurufi wa bayani hurufil hija'i lil kalimatil qur'aniyati ya. Jadi manhaj atau thariqah nuraniyah yang mirip dengan thariqah metode buku ini, yaitu bersandar pada pengucapan hurufnya. Jadi per hurufnya benar-benar diperhatikan. Inilah kelebihan metode ini ya. Per hurufnya ketika kita membaca Al-Quran, hak-haknya harus dipenuhi, sifat-sifatnya, makhrajnya harus tepat. Nah selain itu, yang kedua kelebihannya yaitu menjelaskan huruf-huruf hijaiyah untuk kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran. Jadi contoh-contohnya itu dalam Al-Quran. Kita belajar contoh-contoh dari Al-Quran ya, kemudian cara mengucapkan yang benar bagaimana. Kenapa kok menggunakan metode ini? Lihat tasila, agar mencapai, lihat tasila ta'alluma lughatil qur'ani bidurusi tajwidihi ma'a dzikri syawahidi min tuhfatil atfal ya, agar tercapai untuk mendapatkan hasil pembelajaran bahasa Al-Quran bidurusi tajwidi, dengan mempelajari tajwidnya bersamaan dengan apa? Dzikri syawahidi, menyebutkan syahid-syahid min tuhfatil atfal, dari tuhfatul atfal. Jadi
Inilah kelebihan dari buku ini ya. Tadi tidak sekedar belajar membaca Al-Quran saja, tapi bagaimana mengucapkan per hurufnya dengan benar, bagaimana cara membaca kalau itu sudah tergabung dalam kalimat ya. Tentunya contoh-contohnya hanya Al-Quran. Terus bagaimana mempelajari bahasa Al-Quran dengan cara mempelajari tajwid ya. Plus ada apa? Menyebutkan syahid ya atau dalil dari Tuhfatul Atfal. Dan ya. Jadi mengapa kok sampai perhatian dengan huruf, kemudian menjelaskan huruf hijai pada contoh-contoh Al-Quran ini, dan juga untuk waliyusahhila alad darisin nutqul hurufi ma'a rasmiha fi kalimati qur'aniyati fala yahtajuna ila amthilati min kharijil Qur'an. Dan juga untuk memudahkan liyusahhil, memudahkan alad darisin untuk para pelajar nutqul hurufi ya, memudahkan apa untuk mengucapkan huruf ya. Ya, bisa nutqul hurufi ya, mengucapkan huruf-huruf dengan bentuk-bentuknya dalam dalam kalimat Al-Quran. Dan mereka para pelajar itu la yahtajuna, tidak membutuhkan ila amsilah pada contoh-contoh min kharijil Quran, selain Al-Quran. Mengapa? Karena ada sebagian metode yang dia memberikan contoh untuk metode untuk cara membaca Al-Quran itu dari kata-kata yang tidak ada di Al-Quran. Nah, ini pengkhususan ya, kelebihan dari buku ini. Ada juga yang metode lain itu bahkan tidak dikenal dalam bahasa Arab, tapi sekedar untuk melatih lisan anak saja gitu. Tapi dalam buku ini tidak ya, dalam metode Fathur Rabbani enggak, hanya mengkhususkan untuk kalimat-kalimat Al-Qur'an, sehingga anak-anak atau orang mempelajari buku ini akan mudah mengucapkan kembali ya ketika menemui kata itu di Al-Qur'an. Nah, kita lanjutkan walitata'anaqal qawaidi al-lughawiyyati nutqan wa rasman ma'al qawaidi tajwidiyati ya. Dan juga untuk menggabungkan, ini kelebihan buku ini juga ya, menggabungkan tata'anaq, menggabungkan antara kaidah-kaidah qawaid, kaidah-kaidah lughawiyah bahasa, baik itu secara pengucapan ataupun tulisan ya, dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, jadi digabungkan kaidah bahasa dan kaidah tajwid itu terkompilasi dalam metode ini. Maka dengan cara ini fayuhsinul fahmi, sehingga apa? Mereka akan memahami dengan bagus ya. Karena kaidah tajwid kadang-kadang ada huruf yang tertulis ya, ada yang tidak tertulis, kadang tidak tertulis. Nah, ketika kaidah bahasa kita tahu, oh ini artinya seperti ini, walaupun tidak tertulis gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, harapannya anak-anak membaca Al-Quran atau orang mempelajari buku ini mempelajari Al-Quran, dia bisa tahu bahwa bacanya begini, kenapa kok begini ya, dan artinya apa. Kenapa? Karena menggabungkan antara kaidah bahasa ya dan kaidah tajwidnya. Wa yataraqqal adai al-Qur'ani indat tullabi fi kulli marahilid dirasiyati. Nah, dengan cara ini maka pemahamannya bagus ya, dan juga meningkatkan keterampilan Al-Qur'an, cara mengucapkan ya, cara membaca kepada para pelajar di setiap tahapan atau marhalah dirasiyah, marhalah pembelajaran. Baik, sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.